Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adikku semua kelas 12 SMA yang lagi mempersiapkan untuk mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Coach Ari. Saya di sini akan menjelaskan atau memberikan pembahasan terkait soal-soal UTBK yang sudah adik-adik kerjakan sebelumnya. Untuk soal pertama, kita analisa sebuah benda N dilempar ke atas. Kita bikin sketsanya. Ada sebuah benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan V0 katanya. Kemudian ada gaya gravitasi arahnya ke bawah, berarti mg. Kemudian ada gaya gesek udara yang arahnya berlawanan gerak. Kalau gerakan ke atas, maka arahnya ke bawah. 1/4 mg. Kelajuan benda ketika mencapai permukaan tanah lagi. Oke. Kita analisa dulu yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya min mg min 1/4 mg sama dengan M kali A. Oke ya. Jadi min 5/4 G sama dengan A. Di MD sudah coret semua. Jadi A udah ketemu, tinggal kita masukkan ke analisa gerak. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AH. Ini persamaan secara umum. PT nya 0 ya, karena dia di puncak. 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2A nya kita masukkan 5/4 G kali H. Pindahannya sama dengan V0 kuadrat coret sama 4, jadinya 2/5 G. H itu adalah titik tertingginya, ketinggian maksimum. Kemudian kita analisa pada kasus yang kedua dari posisi atas ke bawah. Di sini dia V0-nya sama dengan 0. Ada gaya berat mg, ada gaya gesek 1/4 mg. Tingginya H, kita masukkan analisa sigma F sama dengan M kali A. Kenapa sigma F lagi? Karena gerakannya udah beda. Gaya gesek selalu berlawanan dengan gaya gerak, berlawanan dengan gerak benda. mg min 1/4 mg sama dengan M kali A. M nya habis, tinggal kita kurangi 3/4 G sama dengan A. Ini untuk percepatan arah ke bawah. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang sama dengan tadi ya. PT nya sudah ada. Di sini V0 yang 0. Tinggal 2, A-nya tinggal 3/4 G kita masukkan, hanya 2/5 V0 kuadrat per G. Kita coret, G-nya juga habis. PT kuadrat sama dengan 3/5 V0 kuadrat. Masih kuadrat ya. Tadi kita selesaikan. PT sama dengan akar 3/5 V0 kuadrat. PT nya sama dengan akar 3/5 V0. Jawabannya yang C. Oke, next soal yang kedua. Oke, gambar. Konsepnya di sini dia kesetimbangan. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang ada pada gambar ya. Kemudian berat balok A 600 Newton. Jadi berarti WA 600 Newton. Di sini dia punya gaya berat WB. Ada gaya normal dari permukaan ke atas. Kemudian gaya gesek. Dan ini tegangan tali. Kita jabarkan ke sumbu X, sumbu Y. Di sini sumbu X dia nilainya T cos 30 dan sumbu Y T sin 30. Berlakukan kesetimbangan benda tegar ya. Sigma torsi sama dengan 0 sama sigma F sama dengan 0.
Oke, syaratnya ada 2 ya. Kemudian sigma F-nya kita pecah jadi sigma Fx sama dengan 0 sama sigma Fy sama dengan 0 karena ada yang membentuk sudut. Dan di situ yang ada simbol X dan simbol Y. Kita mulai analisa. Sigma Fx sama dengan 0. Di X yang ada, jadi sesuai dengan gambar yang sudah kalian gambar, di situ ada T cos 30 min Fs sama dengan 0. Jadi T cos 30 sama dengan Fs. Ya. Oke, kita garis di sini. Kita jabarkan T cos 30 sama dengan mu S kali F, dimana N-nya itu sesuai dengan WA. T sama dengan mu S kali WA per cos 30, itu T-nya. Kemudian kita analisa yang selanjutnya, sigma Fy sama dengan 0. Di Y adanya T sin 30 min WB sama dengan 0. Karena WB yang ditanya, otomatis WB sama dengan T sin 30 derajat. Nilai T yang di sini kita masukkan mu S kali WA sin 30 per cos, sehingga mu S sama dengan WA tan 30. Nah, biasanya kalau ada soal kayak gini yang mirip persis, kita bisa menggunakan cara cepat menggunakan persamaan ini. Langsung kita masukkan WB, kita masukkan angkanya 0,2 kali 600 kali tangannya 30 sepertiga akar 3, berarti WB nya ini 120 ya, 120 bagi 3 40 akar 3, jawabannya yang D, meter. Oke ya, bisa dipahami ya. Untuk soal selanjutnya, di sini tentang analisa induksi elektromagnetik, kita langsung gambar di soal. Arus induksi pada kawat melingkar yang ditanya itu ya. Kemudian kasusnya ada kawat lurus arahnya ke kanan. Kalau dia arahnya ke kanan, maka medan magnet di sebelah sini itu arahnya keluar, gitu ya. Konsepnya pada kawat lurus sesuai dengan gaya tangan kanan, sebelah kanan berarti masuk, sebelah kirinya itu keluar semua. Oke ya. Karena induksi magnet yang disebabkan oleh kawat lurus itu arahnya keluar, otomatis kawat melingkar untuk mengimbanginya dia arahnya ke dalam. Maka arus di kawat melingkar arahnya searah jarum jam, sehingga medan magnet di pusatnya arahnya ke dalam. Arusnya mengalir searah putaran jarum jam, oke, antara A sama B ya. Kemudian kasusnya arus pada kawat lurus diperbesar, otomatis di kawat melingkar juga ikut diperbesar, berarti jawabannya yang B. Harusnya gitu ya, simpel kok. Soal selanjutnya nomor 4, dia bergerak pada bidang XY, kecepatannya Vx itu Vy itu T0 X0 Y0 dan ditentukan pada saat T sama dengan 2. Oke, diketahuinya Vx sama Vy, ditentukan posisi. Oke, kita buat ya. Kita buat, semoga aja masih ingat tentang konsep kinematika dengan analisa vektor. Di sini ada R, ada V, ada A. R itu adalah posisi, kecepatan, percepatan. Kalau diketahui fungsi posisinya, maka untuk menentukan kecepatan diturunkan. Ini juga sama, kecepatan untuk menentukan percepatan diturunkan. Beda halnya jika A ke V di integral, V ke R integral. Oke ya, kasusnya ini nih. Diingat-ingat ya prosesnya gitu.
Tentu basicnya itu adalah diferensial sama integral pada kasus ini. Kemudian untuk menentukan di sini ada pilihan X sama Y. Kita tentukan yang X dulu. X dulu berarti otomatis X0 plus integral V dt. Oke ya. Kok bisa seperti itu? Kalau pengen tahu dasarnya dari sini. Ya, karena X berarti V dt. Tinggal integral di sini dengan batasan X0 sama X, yang di sini batasan sesuai dengan 0 sampai T gitu ya. Jadinya seperti ini. Itu buat dasarnya aja, khawatirnya lupa. Kemudian kita masukkan X0 nya min 1 plus integral persamaan V nya yang kita pakai Vx karena X ya. Di sini T min 2 dt sama dengan min 1 plus integral T, jadinya setengah T kuadrat min 2T. Ingat ya cara integralnya ya. Kemudian yang tanya T nya sama dengan 2, tinggal kita masukkan 2 nih, plus setengah kali 2 kuadrat min 2 kali 2 min 1 plus di sini 4 bagi 2 min 4, 2 min 4 jadi min 2, jadi min 3. X nya sudah ketemu. Ternyata belum ada jawabannya. Kita cari yang Y. Y sama dengan Y0 plus integral V dy. 2 plus integralnya 3T plus 1 dt. Masuk integralnya 3/2 T pangkat 2 plus T. Kita ganti T nya dengan 2. 3/2 2 pangkat 2 plus 2. Habis ya, habisin jadi 6 plus 2 8 jadi 10M. Jawabannya yang Y sama dengan 10M. Otomatis sudah C ya. Kemudian cara menentukan percepatan. Sudah jawabannya sebenarnya udah ketemu. Kita bahas aja yang percepatan. Yang percepatan gimana? Yang percepatan kita bikin AX sama AY. Ingat, ini persamaannya Vx ya. Dibuat ke AX berarti diturunkan. Jadi di sini dv per dt, dv per dt. Di sini untuk X, di sini untuk Y. Hasil turunannya tinggal kita tulis T min 2 per dt. Di sini yang punya simbol T hanya 1 nih, otomatis hasil turunannya 1. Ingat-ingat ya cara turunan ya, 3T plus 1 diturunkan jadinya 3, sehingga A nya sama dengan akar AX plus AY kuadrat. 1 kuadrat plus 3 kuadrat, hasilnya akar 10 meter persegi kuadrat. Oke, jawabannya C. Kemudian soal selanjutnya nomor 5. Sebuah kabel listrik memiliki hambatan 1 oleh seorang anak kecil. Kabel tersebut ditarik dengan beraturan sehingga panjangnya merenggang menjadi 4 kali. Oke, jika volume kabel, nah ini kaitannya dengan hambatan jenis biasanya rho R A per L. Ini persamaan umumnya. Saya hafalnya yang R sama dengan rho L per A. Boleh, sama aja, tinggal tidak ruas saja. Ini rumus Rempelo ya, Rempelo Ati. Ingatnya caranya gitu. Oke, di sini ada kasus ditarik ya, otomatis ada 2 kejadian. Yang pertama kita buat R biasa normal kayak gini. Kemudian yang kedua kasusnya dia ditarik sehingga menjadi 4 kali semula. Jadi ada L aksen sama dengan 4L. Jika volume kabel tidak berubah, nah ini volume kabel tidak berubah, berarti ada V yang pertama sama V aksen itu sama. Kita buat berarti luas
kali L luas aksen kali L aksen. Kita buat seperti ini, A kali L tetap A aksen kita nggak tahu, L aksennya jadi 4L, sehingga A aksennya jadi 1/4 A. Baru setelah ketemu ini kita masukkan ke row ya. Di sini R. Kita mau bandingkan R aksen per R. Aksen itu setelah ditarik gitu ya. Yang dibandingkan dengan jenis yang masih sama otomatis tidak berubah. Jadi perbandingannya nanti tentang L aksen per L sama A per A aksen gitu ya. Jadi biar cepet lah gitu. Kemudian kita lanjut R aksen per R. L nya aksennya berapa? 4L per L. Di sini kali sorry. Ini A per 1/4 A. Habis. Tinggal R aksen per R sama dengan 16/1. R aksennya sama dengan 16 kali R. 16 kali 13. Oke, R aksennya berarti 16 kali 13. Belakangnya 8 ya. 208 lah. Oke ya, next soal selanjutnya. Nomor 6. Pada percobaan tabung resonansi menggunakan kecepatan bunyi 320, terjadi resonansi keempat. Oke, konsep resonansi. Ini ada sebuah tabung resonansi, kemudian ada air. Di sini ada tabung udara gitu ya. Untuk resonansi dasar atau resonansi yang utama, dia akan terjadi saat panjangnya sama dengan 1/4 lambda. Itu pada dasar. Jadi kalau konsep dasarnya udah tahu, itu terjadi saat 1/4 lambda, maka selanjutnya pasti tahu. Untuk selanjutnya dia tinggal bikin lah. Nanti L nya gitu ya. Di situ L nya sama dengan 3/4 lambda. Polanya dia akan berurut 1/4, 3/4 lambda, 5/4 lambda, 7/4 lambda, 9/4 lambda. Polanya gini ya. Jadi kalau konsep dasarnya udah paham, cara ngerjakannya udah mudah. Oke, di situ yang kita ketahui, jika tinggi air 20 cm terjadi resonansi kelima. Jika tinggi airnya 15. Oke ya. Otomatis panjang rongga udaranya di situ beda ya. Di sini tinggi air bukan tinggi kolom udara ya. Kebalikannya. Kemudian berarti tinggal kita pakai persamaannya yang ini. Ingat, ini konsepnya gelombang karena dia ini termasuk gelombang. Yang perlu kalian pahami, P sama dengan lambda kali F. Ini konsep dasarnya. Frekuensi. P itu adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, di sini kita bisa saja menggunakan perbedaan ini. Kita manfaatkan L5 min L4 di kolom udara, berarti tinggal 5 cm di kolom udaranya ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini L5 itu setara dengan 1, 2, 3, 4, 5, 9/4. 9/4 lambda dikurangi 7/4 lambda sama dengan 5 cm. Tinggal kita kurangi, di sini jadinya setengah lambda ya. 5 cm lambdanya sama dengan 10 cm. Kalau dalam meter berarti 0,1 meter.
karena yang ditanya adalah frekuensi, maka tinggal kita masukkan tuh F sama dengan P per lambda. P-nya 320 per 0,1, hasilnya 3200 Hz. Jawabannya yang A. Konsep dasarnya, yang penting konsep dasarnya. Jadi tidak semua persamaan harus dihafal, yang penting persamaan dasarnya ingat gitu loh. Dari mana sih gitu, kasusnya seperti apa. Oke. Next, soal selanjutnya. Nomor 7. Es bermasa M bersuhu 0 derajat. Oke, ini tentang kalor. Kalor di UTBK biasanya cenderung hampir mirip sama soal yang di SMA. Jadi modifikasinya itu tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi saya harap kayak gini kalian bisa ngerjakan. Oke, buat yang masih kendala sama kalor, gampang sekali. Ingat, persamaan kalor tidak perlu ngapalkan banyak persamaan. Ada dua. Yang pertama Majat, yang kedua mobil legend. Oke ya. Ada dua persamaan ini. Kemudian tipsnya, ketika kalian mengerjakan soal tentang kalor, maka kalian biasakan menggunakan diagram fase ya kayak gini. 0 derajat, ini 100 derajat. Nah, biar ketika mengerjakan tidak bingung mau diapain ini gitu ya. Jadi kalau sudah ada diagram fase, tidak mungkin terkecoh dan tidak mungkin bingung. Oke, ketika grafiknya miring, maka persamaan pertama yang dipakai karena dia ada perubahan suhu. Ketika datar, dia perubahan wujud mobil legend, ya, sesuai dengan kondisi HP miring mobil legend. Oke, kasusnya di sini es bermasa M pada suhu 0 derajat. Berarti kasusnya dia ada di sini, ya. Kemudian dia ketemunya, kalau kita buat ilustrasinya gini, jadi posisinya ini 0 derajat. Kemudian dicampur sama air suhunya 20-nya di sini, dan ketemunya di 5 derajat di sini, 5 derajat. Karena ada pencampuran, ya ini konsep dasarnya tidak terpahami. Cara mengerjakannya simpel banget, hanya ada dua persamaan. Tinggal kita buat Q lepas sama Q serap. Yang ngelepas yang mana, yang suhunya lebih tinggi. Di sini airnya berubah jadi 5, berarti Mc delta T yang ini aja. Sedangkan yang serap itu prosesnya dari sini, ya, ada Ml plus Mc delta T. Bedakan ya. Ini ke sini. Oke. Di sini kita masukkan 340 gram, C-nya 1, delta T-nya berarti 15. 20 kurangi 5 ya. Di sini S-nya M, kita nggak tahu berapa. Kalor leburnya 80. M kali 1 kali 5. Sehingga ini 340 kali 15 sama dengan, kita tambahin ya, ini 5, 85 M. Sehingga M-nya kita langsung bisa itu 340 kali 15 per 85. Hasilnya adalah 60 gram. Oke. Jawabannya yang B. Paham ya? Jadi simple banget. Eman kalau misalnya kalian gagal di situ. Oke, next soal selanjutnya. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar dengan taraf intensitas gitu ya, 500 dB pada jarak 30 meter dari bunyi terdengar dengan taraf intensitas. Oh, ini perbandingan jarak sama taraf intensitas. Oke. Pertama sebenarnya ada persamaannya. Oke, saya kasih tahu dulu bagaimana cara menurunkan persamaannya biar konsepnya lebih tertanam. I, intensitas, itu adalah daya persatuan luas.
ya, IR kuadrat kalau dalam bentuk lingkaran. Kalau dalam bola berarti 4/3 IR kuadrat. Oke, konsepnya gini. Jadi yang kita ambil I itu berbanding lurus sama V, berbanding terbalik sama R kuadrat. Sedangkan taraf intensitas itu konsepnya 10 log I per I0. Ini konsep dasarnya. Nah, sehingga ketika ada taraf intensitas 2 dengan jarak yang berbeda, tinggal kita buat TI2 misalnya kurangi TI1 sama dengan 10 log I2 per I0 min 10 log I1 per I0. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi itu jadi 10 log I2 per I1. Itulah kalau kita sederhanakan itu ya. Ini masih tentang I, kita pengen rubah dalam bentuk R, ya tinggal kita balik, gampang kok. Jadi cara jabarinnya seperti ini, sama dengan 10 log, berarti ini R1 kuadrat per R2 kuadrat. Sama dengan kalau rumus yang di buku biasanya ditulisin ini nih, plus 10 log R1 per R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan ini 50, 10 log R1 nya awalnya 3, ini 30 kuadrat, 3 nya habis tinggal 10, berarti 50 plus 10 log 10 pangkat min 2, jadinya 50 min 20 sama dengan 30 dB. 30 ya. Itu pembahasannya, semoga bermanfaat dari soal-soalnya sudah kalian kerjakan. Semoga memberikan motivasi buat kalian untuk menelusuri lebih lanjut gitu ya. Ini soal terakhir. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.